Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita saya Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebenarnya apa yang mendorong Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan riset, melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah tesis yang menolak, membatalkan klaim klan Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tahu, sobat-sobat, dan tentu saja sobat-sobat juga akan ingin tahu apa yang mendorong Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan riset ini. Apa motivasi beliau, sobat-sobat? Karena kan klaim Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah itu sudah berlangsung berabad-abad, turun-temurun. Bahkan ada legitimasinya yang ada legitimasi lembaganya, yaitu Robitoh Awaliyah yang mencatat keturunan dari Rasulullah di Indonesia. Sobat-sobat, ya, kalau saya, sobat-sobat, memang sudah lama meragukan klan Ba'alawi ini sebagai keturunan Rasulullah atau nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Karena ya saya melihat banyak ya amalan-amalan mereka, ibadah-ibadah mereka yang menyelisih sunnah Nabi. Inilah yang membuat saya ragu. Ya, tetapi saya tidak bisa membuktikan keraguan saya ini. Ketika peristiwa gonjang-ganjing di negeri kita, ya, di mana demo berjilid-jilid dari 212 yang akhirnya menyebabkan Habib Rizik Syihab menghilang ke negeri Saudi Arabia. Kemudian muncul di medsos, sobat-sobat, yang menyatakan ya Habib Rizik Syihab adalah keturunan dari Rasulullah, cucu yang ke-38. Sobat-sobat, sontak ini disanggah oleh pihak Saudi Arabia. Artinya Saudi Arabia tidak mengakui ya Habib Rizik sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keraguan saya akhirnya ya menemukan titik terang, sobat-sobat. Ya, Arab Saudi kita tahu ya, di kota Mekah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Negeri tanah kelahiran tumpah darah Rasulullah tidak mengakui, sobat-sobat, Habib Rizik Syihab sebagai cucu Rasulullah, sebagai keturunan Rasulullah. Otomatis nasabnya tidak tersambung.
yang di Indonesia mereka mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian ya menyematkan kepada diri mereka keistimewaan sebagai ya keturunan Rasulullah. Bahkan di antara mereka mengatakan Habib yang gila lebih mulia daripada ulama yang amil. Ada lagi yang mengatakan belajar dengan Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan 70 kiai. Luar biasa. Ya, klaim-klaim mereka. Nah, tetapi akhirnya kan tidak hanya tidak mengakuinya Arab Saudi, Habib Rizik Syihab sebagai cucu Rasulullah yang menjadi titik terang. Akhirnya ya titik terang tadi semakin terang, sobat-sobat, dengan keluarnya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang secara ilmiah, secara saintifik membuktikan nasab klan Ba'alawi tertolak, terputus. Dan titik terang yang sudah semakin terang menjadi terang benderang, sobat-sobat, dengan adanya tes DNA yang menunjukkan klan Ba'alawi ternyata bukan bangsa Arab, akan tetapi tersambung kepada bangsa Yahudi, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang mari kita ya simak cuplikan video berikut ini yang menginformasikan ya kenapa, apa yang mendorong Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengadakan penelitian, mengadakan riset mengenai keabsahan, ketersambungan dari ya Habib klan Ba'alawi. Kita simak saja, sobat-sobat, video berikut ini. Kenapa saya sampai kepuntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang. Mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800. Aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu buta
bukan kepada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan takwa. Tinggi derajat adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi pangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertakwa. Ini adalah ajaran Islam. Inna Allaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Al-insanu rajulan mu'minun taqiyyun wa fajirun saqiyyun. Allah telah menghilangkan dari kalian wahai umat Islam ubayyah al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Ayah yang hina, keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang hina. Ini adalah ubayyah al-jahiliyah yang tidak boleh diterima oleh para santri dan harus dilawan. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke, semua manusia Indonesia adalah sama. Bagi Indonesia tidak ada bedanya. Dia orang Banten, dia orang Aceh, dia orang Flores, dia orang Papua, dia orang Minang, dia orang Batak, dia orang Sunda. Semuanya adil sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini. Dia bisa menjadi PJ gubernur, dia bisa menjadi camat, dia bisa menjadi bupati, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi TNI, dia bisa menjadi Kapolri. Inilah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa sobat-sobat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi sobat-sobat, yang mendorong beliau melakukan penelitian, melakukan riset ya yang berhubungan dengan nasab klan Ba'alawi adalah beliau melihat ya antara klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah jauh panggang dari api dengan sikap-sikap mereka, dengan akhlak-akhlak mereka, dengan cara dakwah mereka. Nah, inilah motivasinya. Kemudian ya mereka ya mengklaim darah mereka lebih mulia, darah mereka lebih tinggi dari darah yang bukan Habib. Ya padahal kan jelas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan nasab, bukan darah, bukan keturunan. Maka Nabi juga mengatakan tidak ada kemuliaan antara Arab dan non-Arab. Tidak ada kemuliaan berdasarkan keturunan, berdasarkan darah, berdasarkan warna kulit, kecuali dengan ketakwaan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.